Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Nadia Kanaya dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Kita awali dengan informasi terkait dengan perkembangan industri 4.0 di mana dunia digital menjadi daya tarik utama. Anggota DPR RI menilai perlu adanya pembaruan aturan mengenai perkembangan penyiaran melalui jalur baru. Anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah mengatakan, negara harus mendesain ulang regulasi yang tepat agar kegiatan penyiaran mandiri menjadi teratur. Akan tetapi aturan tersebut juga tidak boleh membatasi kreativitas masyarakat. Taufik menegaskan, nantinya penyiaran mandiri dan penyiaran konvensional diharapkan bisa berjalan bersama. Harus menjadi perhatian, salah satunya adalah berkembangnya penyiaran-penyiaran melalui jalur yang kita anggap baru, seperti YouTube, Netflix, dan segala macam. Negara ini harus hadir untuk bagaimana mendesain ulang regulasi yang terkait dengan perkembangan ini. Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, tantangan negara dalam hal ini harus mampu menyusun regulasi yang tepat, yakni regulasi yang mampu melindungi kreativitas warga, mampu mencegah dampak negatif digitalisasi, serta mampu melihat masa depan dunia digital. Aturan itu juga tidak boleh mengekang kreativitas. Karena itu, bagaimana kita mendesain satu aturan yang tetap mendorong perkembangan ke arah kebaikan, ke arah perbaikan, ke arah kemajuan, akan tetapi juga tingkat keteraturan, kedisiplinan, dan hal-hal negatif yang akan timbul bisa diantisipasi melalui. Nur Fuad dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara, terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total pada 14 September 2020 di DKI Jakarta. Pimpinan DPR RI berpendapat bahwa langkah untuk menekan angka COVID-19 adalah dengan PSBB seperti awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. DPR RI juga mengimbau kepada Pemda DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan daerah penyangga dalam pelaksanaan PSBB total nantinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan penerapan PSBB yang ketat menjadi cara terbaik dalam upaya menekan naiknya angka COVID-19 di ibu kota dan aturan tersebut harus diikuti serta dipatuhi oleh semua pihak. Pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik. Ya kalau menurut saya satu-satunya cara untuk menekan adalah kita melakukan PSBB yang ketat seperti awal dan saya pikir mudah-mudahan ini bisa kemudian menekan angka COVID. Namun PSBB ini kemudian harus diikuti oleh semua pihak dengan mematuhi aturan-aturan yang ada, tetapi juga tidak lupa kita minta kepada pemerintah untuk menyiapkan jaring-jaring pengaman. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan, DKI Jakarta yang merupakan sentral yang menjadi angka terbesar positif COVID-19 harus benar-benar melaksanakan PSBB secara ketat untuk dapat menekan penyebaran COVID-19. COVID karena memang sentralnya di ibu kota yang kegiatannya memang banyak, jangan lupa melakukan koordinasi dengan daerah-daerah penyangga untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang dianggap perlu dalam hal PSBB ini dilaksanakan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta Menteri Keuangan mengembalikan alokasi dana infrastruktur jalan untuk tahun anggaran 2021 hingga 2022 agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat kembali berjalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi mengatakan, pengalihan dana infrastruktur jalan oleh Menteri Keuangan untuk pembiayaan penanganan COVID-19 menyebabkan terhentinya pembangunan jalan di daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperlancar perdagangan dan penyaluran barang. Dengan pandemi ini memang ada masalah dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur. Namun demikian, kita berharap kepada Kementerian Keuangan nanti bahwa semua yang sudah dialokasikan anggarannya untuk pembangunan fisik nanti harus dikembalikan lagi. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyatakan, anggaran infrastruktur yang tertunda harus dinormalkan kembali. Aras mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih serius dalam menangani wilayah
yang memiliki infrastruktur minim dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur agar roda perekonomian di daerah tidak terhenti. Tidak bisa ditunda lagi untuk pemeliharaan jalan dan pembuatan jalan baru bagi daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Karena otomatis hari ini peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sangat terhambat dengan rusaknya jalanan atau tidak terbangunnya jalanan yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya kalaupun itu minus, bukan berarti bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan dan pembuatan jalan baru. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, di antaranya datang dari sejumlah anggota DPR RI tolak sertifikasi ulama. Setelah jeda berikut ini. Sejumlah anggota DPR RI menolak wacana sertifikasi bagi para ulama yang dilontarkan oleh Kementerian Agama. Anggota Komisi 8 DPR RI Bukhori menyampaikan, dalam rapat dengan Menteri Agama, sebagian besar anggota Komisi 8 DPR RI mengkritisi wacana sertifikasi bagi para ulama. Menurut Bukhori, wacana sertifikasi yang disampaikan Menteri Agama justru berdampak pada perpecahan bangsa. Kemenak harus memiliki cara yang tepat dalam melakukan peningkatan kualitas ulama. Program ini berpotensi membelah anak bangsa. Kalau kemudian mau melakukan upaya peningkatan wawasan, peningkatan kapasiti terhadap para dai, caranya tidak begitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dilakukan satu upgrading yang tidak perlu dengan embel-embel sertifikasi. Bukhori menambahkan, seharusnya Menteri Agama melakukan pendekatan dan komunikasi dengan organisasi masyarakat Islam terlebih dahulu dan tidak langsung memutuskan sertifikasi. Bukhori menilai selama ini Menteri Agama tidak banyak bersinggungan dengan para ulama, namun tiba-tiba muncul wacana yang menimbulkan polemik. Dia bisa menyerahkan hal itu kepada ormas-ormas Islam yang mereka menjadi pembina secara langsung. Kenapa? Karena Kementerian Agama ini tidak mampu menyentuh langsung kepada mereka. Ketika Menteri Agama itu tidak mampu langsung menyentuh kepada para dai ini, tiba-tiba menggunakan satu narasi, oh nanti akan dai bersertifikat atau sertifikat dai, itu akan menjadi masalah. Nadia dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Dalam pertemuan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI mendorong penguatan peran perempuan, khususnya untuk isu perekonomian dan kesejahteraan akibat dampak pandemi COVID-19. Ditemui usai menghadiri pembukaan AIPA di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota BKSAP DPR RI Luluk Nurhamidah mengatakan, di masa pandemi COVID-19, tidak sedikit perempuan yang kehilangan pekerjaannya. Untuk itu, harus dipastikan kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 tidak meninggalkan peran perempuan. Selama masa pandemi dan ketika kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi ini tidak boleh meninggalkan perempuan sebenarnya ya. Jadi bagaimana promosi yang terkait dengan keadilan gender itu juga bisa kita lihat di dalam langkah-langkah pemerintah yang terkait dengan upaya dan penanganan COVID ini. Luluk berharap kebijakan dan dukungan terhadap perempuan harus terus didorong, baik dalam dukungan anggaran maupun terhadap hak perempuan. Untuk itu, dibutuhkan peran parlemen sebagai fungsi legislasi maupun peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Jadi kesempatan yang sangat penting karena kita menyatukan semangat ya dari perempuan parlemen di organisasi yang AIPA ini untuk sama-sama melihat bagaimana pemerintah bisa melihat prioritas anggaran, dukungan, termasuk juga peran-peran perempuan yang lebih signifikan. Bondan dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya, Saudara Sekretariat Jenderal DPR RI akan memperketat penegakan protokol kesehatan di lingkungan parlemen sampai kurva penyebaran COVID-19 melandai. Ditemui dalam kegiatan bakti sosial persaudaraan istri anggota PIA DPR RI Peduli COVID-19,
Di Gedung Nusantara II DPR RI, Ketua Umum PIA DPR RI, Tri Hatmani Utut Adianto mengungkapkan, kedisiplinan masyarakat menjadi salah satu kunci pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, ia berharap bantuan 5 unit hand washer dan 1.800 hand sanitizer dapat dipergunakan secara maksimal. Itu semua juga tergantung dari kesadaran kita semua ya. Pemerintah udah berusaha sebaik-baik mungkin, tapi kita masyarakat juga harus membantu. Dengan itu tadi, yang paling mudah dengan 3 tadi ya, cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, bantuan hand washer tersebut sejalan dengan rencana Setjen DPR RI untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan parlemen. Ia memastikan, mesin hand washer tersebut akan terjaga dengan baik bahkan akan ditambah jumlahnya. Indra berpesan pegawai di lingkungan parlemen tetap waspada dan menjaga kebersihan serta kesehatan diri. Kami dari Sekretariat Jenderal akan juga merawat ini ke depannya dan mungkin juga kalau ini efektif kita akan nanti carikan titik-titik lain yang seperti nanti di dekat kantin gitu ya, yang tempat-tempat ini. Walaupun nanti sudah mudah-mudahan akan melandai. Dari Jakarta, Amita dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 6 DPR RI meminta agar pelaksanaan anggaran pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah harus tepat sasaran. Ditemui usai rapat kerja dengan pemerintah, baru-baru ini anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan bantuan tersebut harus efektif dan juga dapat menyasar pada pembinaan terhadap para pelaku dan kelompok sasaran UMKM. Menurutnya, dalam situasi pandemi COVID saat ini, para pelaku usaha diharapkan untuk beradaptasi dengan keadaan. Ini sebetulnya ukurannya, ya. Kalau ukurannya adalah hanya serapan, penyaluran, pelaksanaan program, tentu ini reguler saja bisa dilaksanakan oleh siapapun, oleh kementerian siapapun, oleh menteri siapapun. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana keefektifan pelaksanaan anggaran ini terhadap rakyat. Apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini. Herman menyatakan sebanyak 80% UMKM di Indonesia saat ini terkena imbas akibat pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Ia menambahkan hal itu terjadi karena ada perubahan paradigma di masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa ataupun dalam pemenuhan pangan sehari-hari. Jangan sampai kemudian UMKM ketika diberikan anggaran tambahan untuk memperkuat dalam rangka menuju pemulihan ekonomi nasional, justru kemudian efeknya tidak ada. Peningkatan daya beli pasti, karena uangnya ada gitu ya. Nah pada waktu mereka bisa membelanjakan, sustain tidak gitu ya. Berkelanjutan tidak anggaran yang diberikan ini. Ila dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Terkait banyaknya permintaan penundaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 dari sejumlah LSM karena dikhawatirkan membuat kerumunan massa di saat tahap Pilkada, pimpinan DPR RI menyatakan bahwa semua pihak harus terlebih dahulu bertemu untuk membahas bersama kelanjutan dari Pilkada serentak nantinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, pimpinan DPR terus berkoordinasi dengan Komisi 2 yang bermitra dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu mengenai tahapan Pilkada. Sufmi Dasko menambahkan, memang saat ini belum bisa dihindari pesta rakyat saat Pilkada, meskipun telah diberikan pengertian mengenai protokol kesehatan. Kami masih berkoordinasi dengan Komisi 2 yang membawahi KPU dan Bawaslu serta tahapan-tahapan daripada Pilkada. Sampai sejauh ini memang tidak bisa dihindari euforia Pilkada ini, walaupun mereka pakai masker misalnya, tetapi jaga jaraknya tetap belum bisa diterapkan.
Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan telah melihat proses pendaftaran tahap awal dari Pilkada. Tentunya DPR RI dengan Mendagri atau penyelenggara Pilkada akan melakukan koordinasi untuk menemukan formula terbaik dan tepat dalam proses kampanye ataupun saat pemilihan. Setelah melihat perkembangan daripada pendaftaran dan proses-proses tahapan awal daripada Pilkada, ya mungkin DPR RI akan segera melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk memikirkan langkah yang tepat. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Penyerangan yang dialami oleh ulama Syekh Ali Jaber amat mengejutkan masyarakat. Komisi 3 DPR RI menilai kejadian ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa Polri perlu menjamin keamanan seluruh elemen masyarakat. Ditemui usai rapat kerja dengan sejumlah mitra komisi baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyatakan kasus penyerangan terhadap ulama adalah tugas bagi kepolisian untuk memperbaiki divisi intelijen. Ia menambahkan, intelijen yang ada di tingkat desa seharusnya dapat memberikan pengamanan atas kegiatan-kegiatan masyarakat. Setiap kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan kegiatan masyarakat, sedapat mungkin intelijen kepolisian yang ada di tingkat desa sekalipun itu sudah bisa jalan. Saya kira ini adalah membuka mata kita bahwa intelijen ini harus lebih memperkuat lagi jaringannya, informasinya dari masyarakat supaya semua hal-hal yang seperti ini bisa dideteksi dini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, masyarakat sebaiknya tidak banyak berspekulasi mengenai musibah yang menimpa ulama kondang tersebut. Ia pun meminta agar masyarakat menunggu hasil pemeriksaan dari Polri untuk selanjutnya didalami oleh Komisi 3 DPR RI. Namanya musibah bisa menimpa siapa saja. Kita tahu jangankan Syekh Abu Jaber, Wiranto saja seorang Menko Polhukam pada saat itu bisa tiba-tiba, ini kan namanya force major ya. Jadi kita tidak bisa berspekulasi, kita tunggu saja bagaimana hasil pemeriksaan dari Polri, hasilnya bagaimana nanti baru kita bisa mendalami seperti apa. Alda dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Nadia Kanaya, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.